Assalamualaikum Sobat Fubola Tetringan Amatiran ala gue. Ada beberapa informasi update yang ingin gue sampaikan di video kali ini. Oke, gue mulai dulu dari Tyrell Malacia nih. Ada banyak sekali juga yang menanyakan bagaimana kabar dari Tyrell Malacia. Dan informasi dari Alex Crook ya, dari Talksport yang mengatakan sebelumnya disebutkan bahwa Tyrell Malacia ini sedang dalam situasi pertimbangan bergabung ke Eyüpspor dalam pinjaman ya. Ini adalah klub di Turki. Tapi beberapa jam kemudian Alex Crook memberikan update bahwa Tyrell Malacia sendiri tidak terlalu yakin banget ya untuk bergerak ke Eyüpspor. Nah, ini menarik bahwa Tyrell Malacia disebutkan menjadi salah satu pemain yang dikenal dengan bomb squad gitu ya, yang akan dikeluarkan dari Manchester United. Tapi sampai saat ini masih belum ada kejelasan. Transfer di Turki sendiri ini akan ditutup tanggal 12 September. Jadi memang mendekati periode akhir, dan tadi sempat dikatakan dia tertarik sedang mempertimbangkan untuk ke Turki, tapi ternyata tidak begitu tertarik ke Turki. Sampai dengan saat ini ya, selain klub Turki ini ada juga klub dari La Liga ya kan, LK pada saat itu dikabarkan juga berminat, tapi akhirnya tidak jadi seperti itu. Waktu semakin singkat, dan ada kemungkinan sih menurut gua Tyrell Malacia akan tetap berada di Manchester United. Dan kalau ini terjadi, apa artinya ya, dia tetap akan menjadi bagian, akan integrasikan masuk ke skuad Manchester United bersama dengan Ruben Amorim, sekaligus juga akan menjadi bagian skuad, jelas. Tapi apakah dia akan misalnya menjadi mendapatkan menit bermain seperti itu ya ketika kembali ke Manchester United, dengan situasi posisi back kiri Manchester United yang menurut gue cukup padat ya, walaupun tidak sampai sesak-sesak banget, peluang itu tidak besar. Kalau melihat opsi di wingback sebelah kiri, tentu saja pilihan utama ada Patrick Dorgu, lalu ada juga Diogo Dalot, lalu ada juga Mazraoui misalnya. Kita juga berbicara pemain muda yang baru saja datang ke Manchester United, dilibatkan dalam pre-season Diego Leon, yang saat ini sedang dalam proses integrasi juga bersama dengan skuad Manchester United muda ya, tim akademi. Ya, ini membuat peluang bagi Tyrell Malacia untuk mendapatkan menit bermain tidak besar sih menurut gue. Sehingga kalaupun dia kembali ke Old Trafford, ya ini di musim dingin nanti akan diusahakan bergerak lagi ya, untuk mendapatkan klub yang misalnya meminjam atau seperti apa. Itu sih, ini situasi yang sebenarnya secara keseluruhan gue nilai tidak cukup beruntung ya bagi seorang Tyrell Malacia, yang sebenarnya ketika masih di Feyenoord, gue ingat betul dinilai sebagai salah satu talenta muda Eropa, bahkan yang memiliki potensi besar. Tapi menurut gue salah satu faktor kenapa dia mengalami kemunduran yang cukup pesat, yaitu adalah cedera parah di lututnya kan pada saat itu. Karena kalau melihat keadaan Tyrell Malacia ketika dia pertama kali bergabung ke Manchester United mengawal sisi kiri, luar biasa menurut gue, dengan agresivitas, determinasi, intensitas juga yang sangat tinggi ya. Pada saat itu di musim pertamanya melihat bahwa dia sebenarnya memiliki harapan ataupun juga potensi. Cuman ya, namanya karir pemain sepak bola juga ya, apalagi yang berkaitan dengan yang cedera ini juga sering sekali mengganggu karir. Oke, bergerak ke informasi kedua. Ini terkait dengan Nocer Mazraoui dari Andy Mitten. Ini merupakan jurnalis senior dari The Athletic, mengatakan ya, beberapa sumber dari dalam Manchester United mengatakan Mazraoui ini adalah pemain terbaik ya yang didatangkan di Manchester United selama beberapa tahun sebelumnya. Ada beberapa alasan terkait dengan hal ini. Mazraoui secara teknikal ya, ini sangat bagus dengan bola dengan kedua kakinya. Dia dribbling dengan sangat bagus ketika dalam tekanan, dan dia bisa keluar dari tekanan tersebut. Dan bagaimana dia mengerti permainan ini memukau rekan-rekannya dan juga pelatihnya. Manchester United tahu mereka mendapatkan seorang pemain yang bagus, tapi mereka juga lebih kagum lagi ya, lebih terkejut lagi melihat bagaimana agresifnya pemain ini dan bagaimana kuatnya
Nocer Mazraoui. Dia pendiam tapi populer di antara rekan-rekannya dan memiliki banyak respek. Dan mereka mempercayai Nocer Mazraoui dengan bola dan tahu dia ini bisa sangat tenang ya ketika para pemain lain ini memberikan passing ke Nocer Mazraoui walaupun dia dalam tekanan. Wah, ini situasi yang menurut gua menarik terkait dengan Nocer Mazraoui ya, bahwa dia dilihat sebagai pemain yang bagus di atas lapangan dan juga di luar lapangan. Dan ini kalau Andy Mitten jelas sumbernya sangat-sangat akurat ya, langsung dari dalam skuad Manchester United, Artinya apa? Menurut gua Nocer Mazraoui ketika sudah kembali lagi, saat ini kan sedang dalam pemulihan cedera ya, besar kemungkinan akan mendapatkan posisi di skuad Manchester United, posisi inti. Dan di mana posisi inti itu, menurut gue ada paling tidak dua posisi yang bisa dimainkan oleh Nocer Mazraoui, center back sebelah kanan dan juga wingback sebelah kanan. Bahkan masih ada posisi ketiga, yaitu adalah wingback sebelah kiri. Ini juga melihat bagaimana luar biasanya Nocer Mazraoui ya, versatile, bisa dimainkan di banyak posisi. Dan kalau melihat sisi ini, versatile pemain ya, ini kan sebenarnya hal yang disukai juga oleh Ruben Amorim, bahwa pemain itu tidak hanya bisa memiliki satu fungsi saja atau satu posisi saja, juga bisa bermain di banyak posisi dan juga banyak fungsi. Dan ini ada pada Nocer Mazraoui. Dari situ gue berpikir sih, ya dia akan menjadi bagian penting dari skuad Manchester United. Dan kalau melihat misalnya bagaimana harga ya yang dikeluarkan oleh klub untuk mendatangkan Nocer Mazraoui, ya ini merupakan kinerja yang luar biasa dari manajemen Manchester United. Dan juga tidak bisa dipungkiri tim teknis, tim pelatih pada saat itu juga ya, karena tentu saja terlibat di dalam proses mendatangkan Nocer Mazraoui. Bahwasanya ya Manchester United mendapatkan pemain yang luar biasa bagusnya. Nah, gue harapkan betul dia bisa mengangkat prestasi Manchester United musim ini. Dan kalau melihat bagaimana dari cara Nocer Mazraoui bermain ya, dengan konsep, dengan pelatih sebelumnya dan dengan saat ini, ya dia juga bisa beradaptasi dengan baik gitu loh, bahkan dengan cepat juga ya, dan langsung mendapatkan kepercayaan. Dan dari sini gue berpikir bahwa ya memang Manchester United mendapatkan pemain yang bagus. Dan yang penting juga menurut gue salah satunya adalah bagaimana kesepahaman ya antara Nocer Mazraoui dengan pemain-pemain yang baru bergabung di Manchester United, utamanya Bryan Mbeumo. Ini penting. Kenapa? Karena Mbeumo dan juga Mazraoui akan banyak ya bermain di sisi kanan Manchester United. Nah, ini menurut gue kesepahaman ini penting juga nih untuk kedua pemain ini. Kabar terakhir ya, ini terkait dengan pemain Manchester United juga, yaitu adalah Casemiro. Disebutkan oleh sebelumnya Fabrizio Romano mengatakan bahwa Casemiro punya peluang akan meninggalkan Manchester United musim panas tahun depan, di mana kontraknya akan berakhir. Disebutkan juga bahwa kenapa Casemiro lebih memilih untuk bertahan di Manchester United ya di bursa transfer kali ini, dan mayoritas juga sepi yang mengaitkan Casemiro untuk cabut dari Manchester United, yaitu adalah peluang untuk bisa masuk ke skuad Piala Dunia Brazil. Nah, bagaimana keadaan nanti setelah Piala Dunia atau di musim panas tahun depan? Ya diperkirakan memang Casemiro akan cabut gitu. Manchester United butuh menghemat ya kan, sisi finansial terutama gaji ya. Casemiro ini gaji yang paling tertinggi 350. Dan dari sisi permainan di atas lapangan, kalau melihat situasi sebelumnya, Casemiro ini di musim pertama fantastis menurut gua, luar biasa Casemiro bersama dengan Manchester United. Di musim pertama dia bergabung dengan Manchester United, tapi setelahnya lihat ada penurunan. Penurunan itu menurut gua dua hal. Nomor satu, ketersediaan fisik ya, artinya cedera dan lain-lain. Nomor dua adalah konsep yang dimainkan begitu. Casemiro diharapkan bisa mengcover area gelandang bertahan yang cukup luas. Ternyata dia tidak mampu. Dan ini berbeda kan, karena di musim pertama Casemiro Manchester United bermain dengan 4-2-3-1. Lalu di musim kedua dengan 4-1-4-1 gitu. Jadi ruangnya terlalu luas untuk di-cover, dan ini ternyata tidak cocok untuk Casemiro gitu. Dan bagaimana dengan 3-4-2-1 ini? Sempat dinilai dia tidak memiliki intensitas yang kurang, yang tentu saja diharapkan oleh Ruben Amorim ya di sistemnya. Namun kalau melihat dari akhir musim lalu dan juga di awal musim ini, ada peningkatan permainan yang cukup lumayan nih dari Casemiro.
Sehingga ada informasi dari Cove Offside ya mengatakan bahwa Manchester United saat ini bisa terus menahan Casemiro sampai kontraknya habis musim panas tahun depan, dan dia ini sudah menjadi bagian penting dari skuad Ruben Amorim. Mereka sudah berusaha untuk melepasnya ke Saudi, tapi penampilannya justru semakin baik ya. Nah, misalnya apakah ada peluang Casemiro ini diperpanjang ya oleh Manchester United satu musim lagi? Karena gue juga menerima salah satu informasi, gue lupa, di sosial media ya. Menurut gue sih, gue lihat dulu, ternyata memang ada opsi perpanjangan 1 tahun lagi nih sampai dengan 2027. Artinya Manchester United bisa saja mengaktifkan opsi ini gitu. Tergantung maksud gue begini. Di musim panas tahun depan atau bahkan musim dingin ini, Manchester United sudah akan berusaha untuk mendatangkan pemain tengah baru karena memang fokusnya akan di sana. Berapa Manchester United bisa dapatkan, siapa namanya, menurut gue ini juga akan mempengaruhi pergerakan di lini tengah Manchester United. Karena faktanya ternyata Casemiro bisa diperpanjang 1 tahun lagi nih dengan ada opsi seperti itu gitu ya. Nah, terkait dengan misalnya ya bagaimana, tapi kan gaji Casemiro tinggi, besar segala macam, ya akan dilihat gitu. Ada tidak kemampuan Manchester United untuk mengeluarkan uang tersebut gitu. Karena kalau hanya karena faktor finansial saja, misalnya untuk melakukan penghematan maka Casemiro dilepas, ya menurut gue tuh juga tidak bijaksana gitu. Karena gue nggak tahu ya, musim ini masih panjang banget. Manchester United juga bisa melihat bagaimana permainan Casemiro musim ini. Kalau ternyata dia memiliki peningkatan yang luar biasa dari sisi teknis, ya ini merupakan hal yang harus dipertimbangkan juga. Di samping fakta lainnya bahwa Casemiro ini dari informasi yang gue dapatkan memang salah satu pilar di dressing room. Perannya sangat besar sekali. Sehingga ini juga harus dipertimbangkan ya untuk melepas pemain senior yang memiliki pengaruh yang sangat besar di dressing room. Karena kita tidak bisa sekali lagi hanya berbicara terkait dengan kemampuan teknis pemain saja gitu. Seperti kayak bermain game ya kan. Nggak bisa seperti itu. Tapi pemain-pemain memiliki pengaruh besar di dressing room. Kalau mereka cabut, ini akan menimbulkan juga semacam kayak perubahan atmosfer atau bahkan kegoncangan di dressing room. Nah, ini bagaimana Manchester United? Ini juga harus dianalisa. Tapi secara keseluruhan sih gue perkirakan ya, kalau Manchester United apalagi punya rencana untuk mendatangkan 2 pemain tengah sekaligus untuk persiapan musim depan, mungkin bisa dimulai dari musim dingin lalu dilanjutkan musim panas tahun depan. Feeling gue sih Casemiro memang akan selesai di Old Trafford. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.